Hai, perkenalkan nama saya Reza Fahima, saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu tentang metodologi penelitian. Di tugas saya ini, saya akan bikin video tutorial cara pembuatan tugas akhir atau TA atau laporan kerja praktik. Namun di sini saya akan memilih TA. Mari kita simak bersama-sama. Ini ada laporan tugas akhir, analisa keretakan struktur pelat lantai kaki 1000 pada jembatan Kali Tenggang, Jalan Arteri Utara, Semarang. Ini TA-nya dari jurusan Teknik Sipil, Universitas Diponegoro. Nah, ini ada template yang sudah disediakan oleh dosen saya untuk kita melihat komponen-komponen kerangkanya. Nah, ini bagian halaman pertama itu berisikan judul. Judulnya adalah tugas akhir. Judul tugas akhir tuliskan di sini. Judulnya, ini saya memakai judul Analisa keretakan struktur plat lantai kaki 1000 pada jembatan Kali Tenggang, Jalan Arteri Utara, Semarang. Diberi logo, logo ini opsional, cuman untuk lebih bagusnya diberi logo universitas masing-masing. Nah, di bawah judul itu diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana program Strata 1 atau S1 program studi teknik sipil. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada nama disusun oleh, ini nama penyusunnya ya. Nama penyusun disusun oleh Eko Haryanto Pratio. Bawahnya jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang. Tahunnya, tahun dikeluarkannya skripsi atau TA ini tahun 2007. Oke, ke halaman kedua ada lembar pengesahan. Laporan tugas akhir disusun sebagai satu syarat menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana. Nah, setiap TA skripsi itu harus ada lembar pengesahannya. Judul TA dituliskan di sini, ada nama, NIM, telah disetujui pada tanggal, dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Ini ada di lembar di halaman kedua. Ini contohnya seperti ini. Contohnya saya ambil contohnya seperti ini. Nah, ke halaman ketiga itu ada abstrak. Ada abstrak. Nah, abstrak dituliskan dalam satu paragraf, maksimum 300 kata, spasi tunggal, yang meliputi ada latar belakang, mengapa mengambil jurusan TA, permasalahan Korea singkat, kajian pustaka, peneliti terdahulu, metodologi, hasil analisis data, kesimpulan, dan saran. Kemudian ditutup dengan kata kunci antara 3 sampai 5 kata. Abstrak ini juga dituliskan dalam bahasa Inggris dengan ketetapan yang sama. Untuk bahasa Inggris itu ya ada dosen pembimbing yang membolehkan atau ada juga yang tidak perlu. Cuma tergantung kebijakan dosen masing-masing atau univ masing-masing. Nah, untuk yang saya ambil contoh tugasnya ini, TA ini, abstraknya tidak ada, adanya ada kata pengantar. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut sekali lagi. Ini abstrak dalam bahasa Inggris.
Oke, nah ini ada moto dan persembahan. Moto itu suatu kata pegangan singkat untuk perjalanan kehidupan berikutnya. Persembahan ditujukan kepada orang-orang dekat yang sangat membantu meneguhkan selama studi ini, misalnya kayak orang tua, bapak, ibu, atau pacar mungkin, seperti itu. Yang orang-orang yang ikut berkontribusi lah, istilahnya seperti itu. Oke, ke halaman selanjutnya. Kata pengantar. Nah, kata pengantar ini opsional ya. Bukan opsional, kata pengantar ini sudah umum ya. Sudah jadi umum ya, laporan kerja praktik, laporan praktikum, atau apa, itu pasti ada kata pengantar. Kata pengantar ditujukan kepada rektor, dosen-dosen pembimbing, atau dosen-dosen penguji yang tertinggi-tertinggi lah. Nah, setelah itu untuk ke selanjutnya ke daftar isi. Daftar isi ini berisi halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, daftar-daftar yang akan dibuka gitu, kayak isinya tuh nanti apa aja sih di TA itu. Jadi kan kita sudah tahu ada daftarnya gitu. Jadi nggak usah nyari satu-satu. Kumpulan dari apa yang mau kita jabarkan di skripsi itu. Namanya skripsi OTK. Oke, ini contohnya. Ini saya ke halaman contoh. Daftar isi, oke, daftar ini. Nah, setelah daftar isi itu ada pendahuluan. Oke, pendahuluan bab 1 adalah pendahuluan. Nah, itu berisi latar belakang, perumusan masalah, tinjauan penelitian. Di latar belakang itu menjelaskan mengapa Anda memilih topik atau judul TA ini. Penjelasan meliputi alinea pertama itu kejadian atau fenomena yang ada di akhir-akhir ini. Alinea kedua, dampak dari kejadian atau fenomena yang ditemukan. Yang menjadi fokus perhatian Anda itu alinea ketiga. Terdorong oleh keprihatinan tersebut, maka dilakukan kajian atau penelitian dengan judul tadi sebutkan judulnya. Misalnya tadi ada seperti contoh di contoh TA saya itu judulnya ini ya, judulnya. Oke, setelah itu perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian atau kajian ini dapat dirumuskan seperti berikut. Rumusan-rumusan masalah itu misalnya kenapa diadakannya penelitian ini, yang terbelakang. Oke, habis itu selanjutnya ada tinjauan penelitian atau kajian. Terus maksud dan manfaat. Maksud dan manfaat apa sih tujuan kita bikin TA ini? Kita mau meneliti apa? Itu maksudnya apa? Manfaatnya apa? Kita jabarkan di TA ini. Kalau bagi pemerintah, urutan dari negara, provinsi, daerah. Bisa dibaca sendiri ya dari screen yang saya share. Oke, setelah itu, nah ada penelitian kajian terdahulu, sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi. Nah, yang pertama pendahuluan, dasar penulisan laporan ini di mana bab ini berisi tentang gambaran mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah dan maksud dan tujuan, lokasi pembangunan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Nah, bab 2 ada kajian pustaka tentang teori yang akan digunakan dalam penyusunan tugas, mendukung tercapainya tujuan penelitian, sebutkan. Nah, bab
Tiga, metodologi itu berisi uraian umum, pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 ada data dan analisis data, berisi tentang penjelasan data yang diperoleh, analisis data yang mengacu pada tercapainya tujuan penelitian. Bab 5 baru penutup. Oke. Bab 2 ini ada kajian pustaka, berisi uraian umum, topik 1 dari tujuan 1. Terus topik 2, topik 3, ini ada tabel. Ada tabel. Setelah itu, oke, bab 3, kita masuk ke bab 3, ada metodologi. Metodologi terdiri dari uraian umum. Uraian umum itu bagaimana metodologi penelitian atau kajian Anda terkait macam dua primer dan sekunder, bagaimana data didapatkan, dan sebagainya. Nah, kedua bagian alir. Bagian alir ini seperti kayak skema gitu ya, dari mulai persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, ini dan dibagi lagi analisis hidrologi, analisis hidrolika, analisis stabilitas. Oke, ada uraian kegiatan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, ada satu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data. Nah, selanjutnya ke halaman kesimpulan, ini ada analisis data. Uraikan analisis data yang ada meliputi apa saja, terus pembahasan dan diskusi. Uraikan topik yang perlu dalam pembahasan dan diskusi agar tercapai tujuan penelitian atau kajian. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, bab 4 ada analisis data dan pembahasan, ada uraian umum, data yang didapat, analisis data, pembahasan, dan diskusi. Ini bisa ini penjelasan yang lebih rincinya bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya kita ke bab yang terakhir, bab 5, yaitu ada penutup. Penutup itu berisi kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian atau kajian ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dan yang terakhir ada saran. Nah, saran ini dipergunakan agar penelitian yang kita sudah teliti, nah itu tuh kita bisa menampung saran dan itu untuk digunakan ke depannya lagi tuh kita bisa mengembangkan penelitian kita sudah teliti ini agar bisa lebih maju karena seiring perkembangannya zaman itu kan butuh koreksi-koreksi. Jadi intinya tuh untuk penelitian kita tuh bisa agar lebih maju gitu. Saran-saran diperlukan agar penelitian kita tuh bisa lebih maju. Yang terakhir, halaman terakhir itu harus dan wajib itu harus ada data pustaka. Daftar pustaka ditampilkan pada akhir artikel dan diurutkan berdasarkan abjad dari nama belakang pengarang utama. Huruf yang digunakan Times New Roman 12, tengah format heading 10, seperti pada contoh di bawah. Contohnya ini ya guys, contohnya. Oke. Oke, ini sudah di halaman terakhir, ini adalah daftar pustaka. Nah, untuk ini adalah contoh soft file dari TA jurusan Teknik Sipil di Undip. Saya cari dan ini yang masih sesuai dengan jurusan saya. Ini oke, kita sudah halaman terakhir.
Nah, ini berisi 216 halaman.